Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan selalu bahagia. Dan saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru yang sekarang berada di kelas 10 Tata Busana dan kelas 10 Akuntansi. Selamat datang dan selamat bergabung, selamat belajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa ini. Perkenalkan, nama saya Rina Zuhriyah, saya dipanggil Bu Rina. Nah, nanti kita akan bertemu pada beberapa mata pelajaran di kelas 10. Yang pertama yaitu Pendidikan Agama Islam untuk semua kelas 10 Akuntansi dan kelas 10 Tata Busana. Kemudian ada Kepariwisataan khusus untuk kelas 10 Tata Busana, dan untuk Etika Profesi untuk kelas 10 Akuntansi. Nah, maka dari itu nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi bagaimana materi-materinya, bagaimana kita akan mempelajari lebih dalam tentang mata pelajaran nanti. Maka dari itu tetap semangat belajar, optimis selalu, dan jaga kesehatan. Oke, di sini saya akan membacakan tentang kontrak belajar semester ganjil pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga serta kelas 10 Tata Busana. Nah, berikut ada beberapa bab, yang mana ada 6 bab pada semester pertama ini di semester ganjil. Yaitu yang pertama, nanti kita akan membahas tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafsi, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian di bab kedua, nanti kita akan membahas larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian di bab ketiga, kita mendapatkan tema Asmaul Husna dari 8 asma, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian di bab keempat, kita akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Kemudian yang kelima, kita mempelajari tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang keenam, yang terakhir, kita akan mempelajari tentang perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia ada 6 bab yang semoga bisa menjadi gambaran untuk kita belajar ke depannya di semester 1 ini. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kontrak belajar di semester ganjil ini pada mata pelajaran Etika Profesi, yang mana khusus untuk kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Nanti kita akan membahas 5 bab, yaitu yang pertama, kita nanti akan membahas tentang entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya. Kemudian di bab kedua nanti kita akan belajar tentang pedoman, prosedur, dan aturan berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Kemudian di bab ketiga kita akan belajar tentang penerapan etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Kemudian di bab keempat, kita nanti belajar juga tentang kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang faktor resiko kecelakaan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Nah, itu dia 5 bab yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Dan saya harap kalian sudah bisa memiliki gambaran tentang materi-materi ini. Yang selanjutnya yaitu kalender KBM. Nah, di sini ada beberapa ulangan harian ya, atau UH. Di sini ada UH 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, ini menyesuaikan dari bab atau materi pada setiap masing-masing mata pelajaran. Misalkan tadi ada pada PAI atau Pendidikan Agama Islam, tadi ada 6 bab, maka nanti ulangan hariannya juga ada 6 kali ulangan harian di setiap selesai materinya. Kemudian ada PTS. PTS itu penilaian tengah semester. Nah, nanti di tengah semester ada ulangan juga. Itu saya ambilkan dari 2 atau 3 bab dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Kemudian yang terakhir yaitu ada penilaian akhir semester. Nah, itu nanti untuk di akhir semester 1 nanti. Misalkan ada 6 bab, maka dari 6 bab itu yang akan saya masukkan untuk penilaian akhir semesternya. Nah, kemudian untuk penilaiannya di sini masing-masing SKM atau KKM-nya 75. Nah, jadi untuk minimal ketuntasan rapot nanti yaitu minimal 75. Jadi usahakan untuk bisa mencapai nilai di atas 75. Nah, penilaian tersebut saya ambil dari 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan,
ada aspek keterampilan dan juga aspek sikap. Nah, nanti penilaian untuk pengetahuannya saya ambil juga dari UH tadi, kemudian juga didukung oleh tugas-tugas, PTS dan juga PAS-nya. Nah, jadi saya harap kalian juga bisa persiapan dari sekarang untuk bisa menuntaskan nilai-nilainya dengan melengkapi tugas-tugas, melengkapi ulangan harian, PTS dan PAS-nya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang nilai keterampilan. Nah, untuk nilai keterampilan saya ambilkan dari diskusi dan praktek, itu menyesuaikan dari masing-masing materi yang akan kita sampaikan nanti. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai sikap. Nilai sikap saya ambilkan dari aktifan kalian, kehadiran, dan juga kedisiplinan. Jadi selama kalian mengikuti KBM, baik di WhatsApp group atau di Skimsa Learning-nya, tunjukkan keaktifan kalian. Kehadiran juga saya nilai, kemudian kedisiplinan dengan pengumpulan tugas dan lain sebagainya juga saya nilai dalam penilaian sikapnya. Yang selanjutnya yaitu aturan belajar. Nah, di sini aturan belajar terbagi menjadi 2 kewajiban, yaitu kewajiban untuk siswa dan juga kewajiban untuk guru sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban untuk siswa. Siswa melaksanakan pelajaran daring sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang kedua, absensi selama daring dilakukan melalui absensi online dan pengumpulan tugas. Nah, untuk mapel saya yaitu PAI, Kepariwisataan dan juga Etika Profesi, nanti selama pembelajaran untuk absensi saya ambil dari absensi online, baik itu di WA Group maupun di Moodle atau Skimsa Learning-nya, dan juga pengumpulan tugas. Jadi nanti untuk pengumpulan tugasnya nanti saya masukkan juga sebagai absensi kalian. Kemudian yang ketiga, setiap siswa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan serta pengumpulan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan juga. Nah, jadi usahakan untuk mengumpulkan tugas sebelum batas akhir pengumpulan, jangan sampai telat dan juga jangan sampai tertinggal. Yang keempat, siswa harus mentaati serta melaksanakan kontrak belajar sesuai dengan yang tertulis pada kontrak belajar ini. Nah, itu 4 kewajiban siswa, diingat-ingat dan juga harus ditaati. Kemudian kewajiban guru. Nah, di sini saya sebagai guru mata pelajaran juga mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama, harus mengecek kehadiran siswa setiap kali proses pembelajaran daring dilakukan. Nah, mungkin nanti untuk kalian yang merasa belum saya absen bisa konfirmasi, bisa langsung menghubungi saya melalui WA. Kemudian yang kedua, guru wajib memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. Jika ada perubahan jadwal pelajaran, maka harus ada pemberitahuan serta diskusi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, guru wajib memproses serta memberikan nilai akhir kepada siswa harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tugas dan UH ulangan harian tadi sebesar 40%, kemudian PTS dan PAS-nya 30%, dan kemudian kehadiran dan keaktifan 30%. Oke, itu tadi beberapa kontrak belajar yang bisa saya sampaikan dan juga sedikit perkenalan dari saya. Semoga kedepannya kita bisa mengikuti KBM daring dengan lancar, dengan baik, dan semoga dari kontrak belajar tadi bisa dipahami dan juga bisa kita taati bersama-sama. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini, dan juga selalu jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita, taati protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Saya akhiri, sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.